Shalom, selamat pagi saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Saya percaya semuanya atas perkenangan Tuhan, atas kasih sayangnya kita boleh memasuki tahun yang baru di tanggal 1 Januari ini. Saya percaya semuanya satu alasan, yaitu Tuhan sayang kita semuanya. Tidak ada alasan yang lain Tuhan, tidak ada alasan yang lain daripada sayangnya Tuhan bagi kita semuanya, sehingga membawa kita semuanya di tahun yang baru ini boleh memulai tahun yang baru bersama-sama dengan Tuhan di dalam kasih dan anugerahnya dalam kehidupan kita semuanya. Mari kita siapkan diri kita saudara, kita akan masuk ke ibadah ini dengan hati yang bersyukur kepada Tuhan, karena tidak ada yang lain yang boleh kita naikkan, boleh kita kembalikan, hanya pujian syukur kita kepada Tuhan. Dan sepanjang tahun 2020 Tuhan menyertai kita semuanya. Saya percaya tahun 2021 ini akan lebih baik dan pasti lebih baik dari tahun 2020. Karena itu janji firman Tuhan katakan, berkat-Ku baru setiap pagi. Saya percaya kalau berkatnya Tuhan baru setiap pagi, itu akan baru setiap minggu, baru setiap bulan, bahkan baru setiap tahun. Untuk itu saya mau dengan sesuai firman Tuhan, dengan iman kita memperkatakan tahun 2021 pasti lebih baik di tahun 2020. Dan kita masuki tahun saudara yang dikatakan oleh gembala sidang kita, tahun 2021 adalah tahun integritas. Biarlah setiap kedewasaan dalam kehidupan kita boleh Tuhan dapatkan dalam kehidupan anak-anaknya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Mari Tuhan, Engkau yang menuntun kami semuanya Tuhan. Kami mau datang kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami serahkan semuanya pujian penyembahan kami hanya bagimu Tuhan. Hanya kemuliaan hanya bagimu saja Tuhan. Karena Engkau yang layak menerima pujian, kemuliaan sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Sekali lagi sama-sama kita katakan, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, haleluya. Berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Kita naikkan pujian dari awal saudara. Hanya karena kasih sayang Tuhan kita boleh ada sebagaimana kita ada. Amin. Sebagai mana Ku ada. Amin. Berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Amin. Ku hidup dalam segala kelimpahan. Ku layak saudara dan saya untuk melayani saudara yang ada Tuhan yang layak untuk bersama-sama dengan semua boleh melayani Tuhan semuanya karena anugerah Tuhan. Mari saudara, oh haleluya. Mari saudara, haleluya. Mari kita katakan sama-sama, besar anugerah-Mu Tuhan. Oh haleluya. Berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar, haleluya. Terlalu besar Tuhan anugerah-Mu dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Oh haleluya, oh haleluya. Semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Sekali lagi haleluya. Besar anugerah-Mu. Oh terlalu besar kasih dan anugerah-Mu.
melimpah kasih-Nya dalam kehidupan kita semuanya. Haleluya. Semakin hari semakin bertambah. Oh haleluya. Besar anugerah-Mu semakin hari. Terima kasih Tuhan. Semakin bertambah. Oh haleluya. Sekali lagi, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Oh naikkan penyembahan-Mu. Oh di awal tahun ini, di hari yang pertama di tahun 2021, biarlah setiap penyembahan kita naik ke tahta Tuhan. Oh mari saudara-saudara di rumah, jangan ada yang diam saudara. Di awal tahun ini mari kita membuka tahun bersama-sama dengan Tuhan. Saya percaya kalau kita memulai tahun bersama-sama dengan Tuhan, kita akan akhiri tahun ini bersama-sama dengan Tuhan. Oh, kita akan berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Oh, nama narala masyande, ya nama narala masyanda. Mari saudara, haleluya. Mari berikan pujian penyembahan yang terbaik. Oh, di awal tahun ini. Ina manarala masyandarala bala masyanda. Ina manarala masyande. Oh haleluya. Haleluya. Oh nama narala masyanda. Oh nama narala masyanda babu. Ni nama narala masyanda. Biarlah hadirat Tuhan boleh melawat setiap engkau di rumah-rumah dimanapun kau berada. Haleluya. Di setiap rumah-rumah ada lawatan Tuhan turun. Oh nama narala masyanda rarala masyanda karala. Inga nama narala masyanda rala masyanda rala babu. Haleluya. Oh haleluya. Kami percaya Tuhan, Kami punya Allah yang besar. Kami punya Allah yang ajaib. Oh haleluya, haleluya. Kami punya Allah yang besar. Haleluya. Kalau kami boleh lalui tahun 2020 Tuhan, oh kami percaya karena Engkau Allah yang besar ada di depan kami. Engkau Allah mengatasi segala masalah. Engkau berjalan dalam setiap pergumulan kami. Engkau berjalan di atas badai kehidupan kami Tuhan. Oh nama narala masyandara maya narala masyande. Di tahun yang baru ini Tuhan, kami biarlah mata kami tertuju kepadamu Tuhan. Dan kami boleh melihat Engkau Allah yang besar yang ada di depan kami, yang terus ada di depan kami, yang tidak pernah meninggalkan kami. Haleluya. Dan Engkau milik kami Tuhan, dan kami adalah milik-Mu Tuhan. Oh haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Mari saudara kita bersepakat bersama-sama mengatakan, biarlah setiap keluarga-keluarga, setiap engkau dimanapun kau berada, engkau akan mengalami kebesaran Tuhan. Sekali lagi kita katakan bersama-sama. Oh haleluya. Kita punya Allah yang besar, saudara dan saya. Oh haleluya. Iya nama narala masyanda. Oh engkau yang berjanji. Oh haleluya, haleluya. Imanku
Sepakat, mari saudara, firman Tuhan mengatakan 2-3 orang sepakat di dalam namaku, mintalah maka Tuhan akan nyatakan dalam kehidupan kita semuanya. Haleluya. Oh, haleluya. Sekali lagi haleluya. Ku punya Tuhan yang besar. Oh, haleluya. Dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang. Ku terima sekarang. Terima kebesaran Tuhan. Terima kebesaran Tuhan. Ku terima sekarang, imani terima sekarang dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kemenangan darimu. Haleluya. Oh, haleluya. Biarlah kita memulai tahun ini, saudara. Biarlah kita memulai di hari yang pertama di tahun 2021 ini. Kita mulai dengan kebesaran Tuhan yang sudah berikan bagi kita semuanya. Oh, nama naralama syandara, kita berjalan dari kemenangan Kristus di atas kayu salib bagi saudara dan saya. Dan kebenaran, kemenangan Dia sudah berikan bagi kita semuanya. Untuk itu mari saya berdoa. Mari saudara dan saya memasuki tahun 2021 dimulai dengan kemenangan Kristus di atas salib, mulai dengan kekaryaan yang besar dalam kehidupan kita semuanya. Oh, nama naralama syandara lama lamanya naralama syandara. Oh, haleluya. Terima kebesaran Tuhan dalam kehidupan kina kanaralama syandara lama ya daralama syande. Ina manaralama syandara. Mari saudara, di awal tahun ini mari kita haleluya senangkan Tuhan dengan doa penyembahan kita, doa pujian penyembahan kita. Hika nama naralama syande. Ina manaralama syandara laba laba yara laba yara laba syandara. Oh, haleluya. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lemah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung Engkau, namamu di hidupku Tuhan. Haleluya. Tiada yang lain. Mari saudara kita sama-sama menyatakan di hadapan Tuhan, di hadapan malaikat-malaikat di surga yang bersama-sama memuji Tuhan pagi hari ini. Ku sembah. Katakan, mari kita sama-sama menyembah Tuhan. Tidak ada Allah yang lain, Allah yang perkasa, Allah yang kuat, Allah yang menopang setiap kita, Allah yang mengangkat kita. Tuhan, tiada yang lain. Amin. Haleluya. Hanya Kau satu di hatiku. Haleluya. Kita naikkan pujian dari awal, saudara. Mari saudara dengan jujur, dengan terbuka di hadapan Tuhan, katakan, tidak ada yang lain Tuhan. There is no other God selain Engkau Yesus dalam hidupanku. Oh haleluya. Sekalipun
sekalipun dagingku lenyap, hati Amin. Haleluya. lemah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hati. Sekali lagi ku sembah, haleluya. Allah yang perkasa, ku sanjung tinggi. Biarlah setiap rumah-rumah anak-anak Tuhan, di setiap rumah-rumah yang dikasihi Tuhan, biarlah kemuliaan Tuhan dinyatakan. Haleluya. Kemuliaan Tuhan. Tiada Kau satu di Hanya Kau. hatiku. Oh haleluya. Tuhan, tiada yang lain. Haleluya. Hanya Kau satu di hatiku. Tuhan, Tiada yang lain. hanya Kau satu di hatiku. Oh haleluya. Oh haleluya. Oh nama narala masyanda. Kau satu-satunya Yesus. Oh haleluya. Mari saudara sekali lagi, di awal tahun ini biar kita penuhi tahta kemuliaan Tuhan dengan pujian penyembahan dari anak-anaknya yang Dia sayangi. Oh, kita memulai tahun 2021 dari kemenangan Kristus atas kayu salib. Oh nama narala masyanda. Haleluya. Ina manarala masyanda. Ina manarala masyande. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkaulah yang berjanji Tuhan. Engkau akan menyertai kami Tuhan sampai kepada kesudahan zaman. Kami percaya Tuhan Yesus, kalau kami memulai tahun ini bersama-sama dengan Engkau, kami percaya Tuhan akan terus menyertai kami Tuhan. Masuki tahun 2021 Tuhan, dari kemenangan Kristus di atas kayu salib. Oh nama narala masyana. Biar di tanggal 1 Januari ini Tuhan, kami memulai Tuhan dengan menyenangkan hati, dengan memenuhi tahta kemuliaan-Mu Bapa, dengan pujian penyembahan kami. Oh nama narala masyanda. Kinama narala masyande. Terima kasih Tuhan. Kita masih ada saudara sebagaimana kita ada pagi hari ini. Pujian awal tadi mengingatkan kita semua. Semuanya kasih-kasihkan kerah Tuhan. Dan kasih karunia Tuhan bukan datang dengan cuma-cuma dalam kehidupan kita, tapi Dia datang dengan kekuatan Allah. Dia datang dengan kesempurnaan, dengan otoritas Allah dalam kehidupan kita semuanya. Dan biarlah pagi hari ini, di awal tahun ini, kita memperkatakan hanya Engkau satu-satunya Tuhan, kekuatan kami Bapa, di mana boleh kami percaya. Terima kasih Tuhan. Dunia ini akan berlalu, semuanya tidak akan menentu Tuhan, tapi satu hal yang pasti dalam kehidupan kami, sayang-Mu tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Rahmat-Mu tidak pernah meninggalkan kami. Oh haleluya, kasih-Mu tidak pernah meninggalkan kami. Oh haleluya.
Mari saudara, haleluya. Nama narala masyana. Mari datang kepada Tuhan dengan hati yang terbuka, yang jujur di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Bersama-sama kita mau katakan, kita mau mengasihi Tuhan lebih dalam lagi. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Ora banarala basyandarala bayanarala. Haleluya. Biar kita meninggikan setinggi-tingginya dalam hidupan kita, semulia-mulia, karena Dialah yang paling layak. Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Apa yang Bapa miliki di surga, Dia sudah berikan bagi kita semuanya, yaitu anaknya yang tunggal. Dia lahir di atas muka bumi ini. Hanya ada satu manusia, saudara, yang lahir untuk mati bagi engkau, bagi saya, bagi kita semuanya. Itulah Tuhan kita Yesus Kristus. Saya percaya sekali lagi, kalau apa yang dimiliki, yang terindah dimiliki di surga, Dia berikan bagi kita semuanya. Saya percaya apa yang kita perlukan, apa yang saudara butuhkan di tahun 2021, Tuhan akan cukupkan bagi kita semuanya. Oh, haleluya. Ya nama rala masyanarala. Ya nama narala. Satu kisah saudara, satu saat saudara, setelah Tuhan Yesus berkhotbah di bukit, ternyata ada seorang kusta yang mengikuti dari belakang. Dan seorang kusta ini kita tahu adalah orang yang pada saat itu dikatakan dikutuk Tuhan, sehingga dia dari balik batu karang, dia balik jadi pepohonan yang ada, dia coba mendekati Tuhan. Tapi kita tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Pada saat orang kusta ini datang menghampiri Tuhan, dia tahu, dia sudah mendengarkan bagaimana Tuhan melakukan banyak mujizat. Dan dia bertanya, Tuhan, saya tahu Engkau mampu memulihkan, mentahirkan saya. Tapi apakah Engkau mau mentahirkan saya, Tuhan? Tuhan mengatakan, my son, anakku, I will, saya mau. Satu hal sudah saya pelajari dalam hidupan saya, Tuhan mau melihat kita sehat, saudara. Tuhan mau melepaskan semuanya kita dari segala kutuk, segala belenggu yang ada di kehidupan kita semuanya. Mari saudara, di tahun yang baru ini, Dialah Immanuel. Dia lahir di atas muka bumi ini untuk menyertai kita. Dan pada saat Dia menyertai kita, saudara, Dia tidak menyertai kita tanpa kekuatannya, tanpa kasihnya. Dia menyertai kita dengan kasihnya. Dia menyertai kita untuk menyembuhkan kita, memulihkan kita. Mungkin engkau yang berapa tahun yang lalu jauh daripada Tuhan, bahkan kamu mengatakan Tuhan sudah tidak sayang saya. Saya begitu dalam jatuh ke dalam dosa. Dosa saya terlalu berat, Pak. Saya sudah meninggalkan anak istri saya. Saya sudah meninggalkan keluarga saya begitu lama. Tapi pagi hari ini engkau melihat program ini. Ingat baik-baik. Orang kusta ini orang yang dibuang dari keluarganya. Mungkin dia rindu untuk memeluk anaknya. Dia rindu untuk memeluk istrinya. Tapi dia dijauhkan, dia dikucilkan, saudara. Karena dianggap dia orang yang terkutuk. Tapi pagi hari ini, biarlah kita semuanya mau menerima kebaikan Tuhan. Kita menerima apa yang Tuhan mau. Tuhan katakan, anakku, saya mau menyembuhkan engkau. Dan sesaat dia menjamah, saudara, orang kusta ini sembuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita tahu kisah sebelumnya. Setiap orang kusta yang menjamah orang lain, kustanya akan transfer, saudara, akan pindah. Orang yang sehat jadi kusta.
Tetapi perhatikan, di dalam kuasa nama Tuhan Yesus tidak bisa membendung kuasa Tuhan Yesus. Tapi pada saat Tuhan Yesus menjamah orang kusta disembuhkan, orang kusta dipulihkan. Dia boleh berkumpul kembali dengan keluarganya, diterima kembali di masyarakat yang ada. Pagi hari ini, sebelum kita masuk firman Tuhan, saudara, saya percaya, mari buka hatimu. Dia mau menyambut engkau di tahun yang baru ini sebagai anak yang dia kasihi dan dia sayangi. I love you, Lord, for your mercy never fails me. Amin. Oh, Terima kasih Tuhan. I've been held in your hand Oh, haleluya. from the moment that I wake up Until till I lay my head. I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. And every prayer that I am able, I will sing of the goodness of God. Sekali lagi katakan sama-sama, I love you, Lord. haleluya. Your mercy never fails me. All my days I've been held in your Oh, hand. haleluya. From the moment that I wake up till I lay my head, I will sing of the goodness of God. Mari sama-sama katakan, and all my life, haleluya. And all my life you have been faithful. And all my life, haleluya. And all my life you have been so good. And every prayer that I am able, I will sing of the goodness of God. Hallelujah. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. And every prayer that I am able, I will sing of the goodness of God. Sekali lagi, oh hallelujah. And all my life you have been faithful. Setiap semua kehidupan kami Tuhan, kami percaya kepada semuanya kehidupan kami Tuhan. Kau sudah begitu baik dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Dan setiap nafas yang boleh kami tarik Tuhan, biarlah semuanya menceritakan kebaikan-Mu Tuhan. Oh haleluya. Sekali lagi haleluya dengan sungguh-sungguh. And all my life you have been faithful. Oh haleluya. And all my life you have been so good. And every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. And I will sing of the goodness of God. And I will sing of the goodness of God. Haleluya. Kami tahu Tuhan, semuanya karena kasih karunia-Mu. Untuknya itu Tuhan, Engkau adalah Immanuel yang terus berjalan bersama-sama dengan kami Tuhan. Dan terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, sebab Engkau berjalan bersama-sama dengan kami dengan kekuatan-Mu Tuhan. Engkau Allah yang berjanji. Engkau Allah yang menyertai, Engkau Allah yang sanggup menepati janji-Mu Tuhan. Untuknya itu Bapa, tidak ada Allah yang lain yang seperti Engkau Tuhan. Hanya Engkau yang kami miliki di sorga Tuhan. Hanya Engkau yang kami miliki Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan. Kami mengatakan pagi hari ini kami mengasihi Engkau Tuhan. Kami sangat mengasihi Engkau Tuhan.
karena Engkau lebih dahulu mengasihani kami semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Mari Tuhan Yesus, Kau lawat semua anak-anak-Mu Bapa, dimanapun mereka berada Tuhan. Kami sambut firman-Mu Bapa, penuh ucapan syukur Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan selalu mengucap syukur. Mari yang percaya sama-sama kita katakan amin. Amin. Shalom semuanya. Hari ini tanggal 1 Januari 2021 merupakan hari pertama dari tahun yang baru, tahun 2021. Kita baru saja meninggalkan tahun yang lama, yang Tuhan berikan tema tahun 2020, tahun dimensi yang baru. Kita benar-benar merasakan bahwa tahun 2020 adalah tahun dimensi yang baru. Tahun di mana kita mengalami sesuatu yang tidak pernah kita pikirkan, yang tidak pernah kita alami sebelumnya. Disebutkan juga bahwa tahun 2020 adalah tahun new normal. Saya tidak tahu apa yang saudara alami di tahun 2020. Tetapi apapun yang kita alami dalam tahun 2020, memasuki tahun yang baru, yaitu tahun 2021, kita akan tetap berpegang pada firman Tuhan sesuai dengan Ratapan 3 ayat 22 dan 23 yang berkata, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Karena itu, mari dengan iman kita bersama-sama perkatakan, Tuhan, saya percaya bahwa kasih setia Tuhan selalu baru setiap pagi. Karena itu saya percaya tahun 2021 akan lebih baik dibanding dengan tahun 2020. Dasar kita untuk percaya akan hal ini, karena Ratapan 3 ayat 24 berkata, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Karena kita berharap kepada Tuhan, maka kita berani berkata bahwa tahun 2021 akan lebih baik dibanding tahun 2020. Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi, besar setia Tuhan, besar setia-Mu, besar setia-Mu Tuhan, besar setia. Hal-hal yang terjadi kalau kita berharap kepada Tuhan. Yang pertama, sesuai dengan Mazmur 118 ayat 8, yang merupakan ayat tengah dari Alkitab yang berkata, lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Keadaan kita akan lebih baik kalau kita berlindung atau berharap kepada Tuhan, ketimbang percaya atau berharap kepada manusia, termasuk kepada kekuatan sendiri. Kalau kita menginginkan tahun 2021 lebih baik dibanding tahun 2020, kita harus berharap hanya kepada Tuhan. Yang kedua, sesuai dengan Yesaya 40 ayat 30 dan 31, maka orang yang berharap kepada Tuhan akan mendapat kekuatan baru yang melebihi kekuatan orang-orang muda. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Orang yang berharap Tuhan diperbarui kuatnya, terbang naik dengan sayap Raja Wali. Tiada pernah berjalan, tiada lelah. Ajarku
Yang ketiga, sesuai dengan Mazmur 37 ayat 23 dan 24, bahwa Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan adalah orang yang berharap kepada Tuhan. Bagi orang yang seperti ini, Tuhan akan menetapkan langkah-langkahnya. Dan apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Perlu dicatat bahwa sebagai orang yang berkenan di hadapan Tuhan, kita bisa jatuh ke dalam berbagai macam kegagalan dan masalah. Tetapi Alkitab berkata, kita bisa jatuh, tetapi tidak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangan kita. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, oh tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Angkat tangan saudara, katakan bersama saya. Sebab Tuhan menopang tanganku. Sebab Tuhan menopang tanganku. Sebab Tuhan menopang tanganku. Yang keempat, sesuai dengan Yeremia 17 ayat 7 dan 8 yang berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Haleluya! Sesuai dengan Mazmur 32 ayat 8 dan Mazmur 33 ayat 18. Bahwa mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia. Kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Tuhan akan mengajar, menasehati, dan akan menunjukkan jalan yang harus kita tempuh. Tuntunan Tuhan ini akan kita mengerti hanya kalau mata kita tertuju kepada Dia. Memasuki tahun 2021, Tuhan memberikan kepada kita janji-janjinya. Yaitu janji Tuhan yang pertama yang terdapat dalam Yeremia 29 ayat 11 sampai 14a. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Ingat saudara, janji Tuhan ini hanya ditujukan kepada orang-orang yang menanyakan Tuhan atau mencari Tuhan dengan segenap hati. Karena itu, memasuki tahun 2021, kita akan lebih mengasihi dan mencari Tuhan dengan segenap hati kita. Janji Tuhan yang kedua dari Mazmur 91 ayat 14 sampai dengan 16, di mana Tuhan berkata, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku.
Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Janji Tuhan ini diberikan kepada kita yang hatinya melekat kepada Tuhan. Tuhan akan meluputkan dan membentengi terhadap sakit penyakit, panah api dari si jahat, jerat penangkap burung, kedahsyatan malam, terror of the night, yang berbicara tentang penculikan, perampokan, pemerkosaan, pembunuhan, terorisme, peperangan. Dalam masa kesesakan, bila kita berseru kepadanya Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan memuliakan kita. Tuhan akan memberikan panjang umur dengan berkat yang melimpah. Tuhan akan memberikan keselamatan. Haleluya! Pada akhir tahun 2020, di dalam doa, saya berkata kepada Tuhan, seperti yang dikatakan Musa dalam Keluaran 33 ayat 15. Jika Engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Saya berkata, Tuhan, tuntun kami memasuki tahun 2021. Kami sedang dalam era Pentakosta yang ketiga untuk menyelesaikan amanat agung. Tetapi kami butuh tuntunan Tuhan untuk melakukan itu. Akhirnya Tuhan menjawab dan memberikan tema untuk tahun 2021. Bahwa tahun 2021 adalah tahun integritas. The year of integrity. Dengan 2 ayat emas dari Mazmur 24 ayat 3 sampai dengan 5 dan Mazmur 41 ayat 13 dan 14. Tidak lama setelah itu, Bapak Pendeta Ruben Adi, Ketua Umum BPHGBI, mengirim pesan kepada saya menanyakan, apa Pak Niko sudah mendapatkan tema untuk tahun 2021? Dan beliau berkata, bahwa tema GBI untuk tahun 2021 adalah tahun membangun karakter ilahi. The year of building godly character. Ketika saya memberitahu bahwa tema tahun 2021 adalah tahun integritas, langsung Pak Ruben berkata, wow, sama ya Pak, kita sehati. Karena inti dari karakter ilahi adalah integritas. Memasuki tahun 2021, yaitu tahun integritas, penekanan untuk makin serupa dengan gambar Yesus semakin besar. Definisi integritas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang pertama adalah mutu, sifat atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh, sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan. Yang kedua adalah kejujuran. Definisi integritas menurut Westminster Dictionary of Theological Terms, bahwa integritas adalah sebuah istilah teologis untuk menunjukkan kemurnian dan kejujuran sebagaimana manusia diciptakan dalam rupa dan gambar Allah. Kejadian 1 ayat 26 dan 27. Dalam etika, integritas adalah ketaatan dalam prinsip dan karakter moral
yang dibentuk oleh hati nurani Kristen. Sebenarnya, model utama bagaimana seorang percaya hidup berintegritas adalah Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus adalah the man of integrity. Karena itu, semua yang Tuhan Yesus ajarkan, contohkan karakternya, dan bagaimana ia berinteraksi dengan berbagai pihak harus dipelajari, dilakukan, dan diajarkan kepada semua orang percaya. 1 Yohanes 2 ayat 6 berkata, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Karena kita hidup sama seperti Kristus telah hidup, maka kita menjadi serupa dengan gambar Kristus. Ini adalah murid Tuhan Yesus. Pesan yang sangat kuat dari Tuhan Yesus untuk memasuki tahun 2021 adalah kita harus lebih lagi menjadi serupa dengan gambarnya. Dalam hal ini Tuhan ingatkan tentang integritas. Jadi kita harus menjadi orang yang berintegritas. Sekarang mari kita melihat 2 ayat emas untuk tahun 2021. Ayat emas yang pertama dari Mazmur 24 ayat 3 sampai dengan 5 yang berkata, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Gunung Tuhan dan tempatnya yang kudus merujuk kepada bait Tuhan di Yerusalem. Ini berbicara tentang kediaman Tuhan. Ayat ini menunjukkan persyaratan untuk masuk ke kediaman Tuhan, yaitu sorga. Ini juga bisa dikatakan persyaratan untuk ikut dalam pengangkatan dan masuk sorga. Ini berbicara mengenai proses pengudusan atau sanctification. Jadi berdasarkan Mazmur 24 ayat 3 sampai dengan 5, persyaratan untuk bisa masuk sorga bagi orang percaya, yang pertama, bersih tangan dan murni hati. Bersih tangan merujuk kepada yang tidak terlibat dalam kejahatan. Murni hati, tidak ada motivasi yang salah alias bersih. Jadi kalau bersih tangan lebih menunjuk kepada eksternal atau tindakan yang terlihat. Sedang murni hati lebih menunjuk kepada internal atau keadaan hati. Jadi baik yang eksternal maupun yang internal haruslah sejalan. Apa yang dipikirkan, diucapkan harus sesuai dengan apa yang dilakukan. Persyaratan yang kedua, tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan. Yang berarti seluruh hidup kita, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat, tidak diserahkan kepada hawa nafsu, tetapi harus diberikan kepada Tuhan. Persyaratan yang ketiga, tidak bersumpah palsu. Ini langsung mengingatkan kita kepada hukum moral untuk tidak mengucapkan saksi dusta. Perhatikan mulut kita, perhatikan perkataan kita, perhatikan apa yang kita tulis di medsos. Kembali diingatkan, pentingnya untuk menjaga moralitas hidup yang utuh, luar dan dalam. Ketiga macam persyaratan ini kita sebutkan sebagai integritas. Jadi orang yang ikut dalam pengangkatan dan masuk surga adalah orang yang berintegritas. Katakan amin. Ayat emas yang kedua, Mazmur 41 ayat 13 dan 14 yang berkata, tetapi aku, engkau menopang aku karena ketulusanku. Engkau membuat aku tegak di hadapanmu untuk selama-lamanya. Terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin, ya amin. Kata tulus dari kata dasar Ibrani tom yang juga berbicara mengenai integritas pribadi. Arti secara langsung, tom diterjemahkan sebagai tanpa celah atau polos.
Kata ini juga mengandung pengertian tidak ada niatan jahat atau motivasi ingin mencelakakan orang lain. Jadi orang yang berintegritas akan ditopang oleh Tuhan dan akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus selama-lamanya. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku kuserahkan padamu, ku menyembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku menyembah-Mu. Akhir bulan November yang lalu, Pak Kim Seng, salah seorang pendoa syafaat dari kita, mendapat mimpi tentang saya. Dia melihat saya bersama-sama rombongan yang besar sedang berada di suatu gedung transit. Di atas sebuah meja terlihat ada paket besar. Dan ketika dibuka berisi banyak undangan dari kertas emas. Pak Kim Seng melihat di salah satu undangan itu ada nama Niko Nyoto Raharjo. Kemudian saya bertanya, kapan pestanya? Ketika undangan itu dibuka, ternyata kosong, tidak ada tulisannya. Hanya digantungkan sebuah medali yang talinya berwarna merah. Mengenai mimpi ini Tuhan memberikan pengertian kepada Pak Kim Seng sebagai berikut. Undangan dari kertas emas adalah undangan dari sorga. Medali dengan tali berwarna merah itu diberikan kepada pemenang. Gedung transit menunjukkan kepada kita bahwa kita hanya transit di dunia ini. Tuhan juga memberikan ayat-ayat. Yang pertama dalam Wahyu 19 ayat 7-9. Marilah kita bersuka cita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia, dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Yang kedua, dari Lukas 10 ayat 20 bagian B. Tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Yang ketiga, Wahyu 3 ayat 10. Karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Dan yang keempat, Wahyu 3 ayat 11. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Dari mimpi tentang saya ini, saya percaya itu juga buat saudara juga. Maka hari-hari ini Tuhan sedang mengingatkan kita bahwa kita berada di dunia ini hanya transit. Tujuan kita adalah rumah Bapa di sorga. Tuhan sedang menyiapkan undangan-undangan buat kita semua untuk ikut dalam perjamuan kawin anak domba, di mana waktunya hanya Bapa saja yang tahu. Dan orang-orang yang diundang adalah para pemenang, yaitu orang-orang yang namanya sudah terdaftar di sorga. Mereka yang tekun menantikan kedatangan Tuhan, yang memakai pakaian lenan halus yang berkilau-kilauan dan putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan benar dari orang-orang kudus. Mereka semua ini adalah orang-orang yang berintegritas. Tuhan Yesus berkata, aku datang segera. Saudara, saya berdoa supaya kita semua mendapatkan undangan ini, karena kita hidup berintegritas.
kita memasuki tahun 2021, tahun yang baru. Saya mau berdoa buat saudara. Mari, saya mau ajak saudara dengan iman. Kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Yesus. Mari angkat tangan saudara. Kita berbahasa roh. Kita berbahasa roh. Yang belum berbahasa roh katakan haleluya. Oh, haleluya. Oh Yesus, kalau Engkau izinkan kami semua yang ada di tempat masing-masing Tuhan mendengarkan firman Tuhan, kami ada di tahun 2021, itu semua karena kemurahan Tuhan. Bapa, kami dengan iman akan berkata saat ini, saya percaya Tuhan, tahun 2021 akan lebih baik daripada tahun 2020. Tuhan berkatilah anak-anak-Mu semua. Kita janji bersama-sama, Tuhan, saya berjanji, saya akan menjadi orang yang berintegritas. Saya akan ikut dalam pengangkatan. Tuhan akan segera datang, sudah tidak lama lagi. Ya Tuhan, Hamba berdoa buat anak-anak-Mu. Hamba berdoa, biarlah semua mereka yang berjanji seperti ini, apa saja yang dikerjakannya berhasil. Engkau menyembuhkan yang sakit. Tidak ada yang sakit COVID, disembuhkan oleh Tuhan. Disembuhkan, tidak ada yang berkekurangan. Semua dicukupkan, malah berkelimpahan dalam hal yang baik. Bapa, serahkan anak-anak-Mu semua dalam tangan-Mu. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh, diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Masuk tahun 2021. Terima berkat Tuhan. Terima. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari saudara-saudara, kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus kita ini adalah yang pertama dalam tahun 2021. Dan kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk ke dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan aku. Karena itu, mari arahkan hati saudara kepada kebaikan Tuhan. Kita akan mengingat kebaikan Tuhan. Mari tundukkan kepala. Tuhan, siapakah kami ini sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami semua. Engkau harus turun dari sorga mulia, menjelma menjadi manusia, mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Tuhan, betapa baiknya Engkau itu. Betapa baiknya Engkau itu ya Aba. Kau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau tuntun, Engkau bela, Engkau lindungi. Engkau tegur kalau kami salah. Engkau berkati. Terima kasih. Engkau sembuhkan kami. Itu Engkau ya Aba. Itu Engkau ya Aba. Tuhan Yesus akan memberkati saudara melalui perjamuan kudus ini. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu masing-masing sekarang berdoa. Kalau berdoa, introspeksi. Kalau ada dosa yang Tuhan diingatkan saat ini, mari, ini adalah saat yang paling tepat untuk kita minta ampun atas apa yang kita lakukan tahun 2020. Minta ampun, supaya saudara diberkati. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami ya Tuhan, ampuni. Bapa, ampuni anak-anak-Mu semua. Ampuni kami semua. Layakkan kami masuk dalam perjamuan kudus. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang, mari angkat roti di tangan kanan saudara tinggi-tinggi.
Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu yang mengucap syukur atasnya. Dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saya dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Sekarang angkat cawan di tangan kanan saudara tinggi-tinggi. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini. Setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara dikasih Tuhan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atas kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Angkat tangan saudara. Ucapkan syukur dengan suara. Jangan diam. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Kami boleh masuk dalam perjamuan kudus yang pertama dalam tahun yang baru. Tahun 2021. Terima kasih kalau Kau masih izinkan kami ya Tuhan. Kalau kami ada sebagaimana kami ada saat ini, semua karena kemurahan Tuhan. Tuntun kami Tuhan, tuntun kami memasuki tahun yang baru ini. Oh rarabashikara bala. Oh rabalabala. Ucapkan terima kasih, saudara. Ucapkan terima kasih. Ucapkan terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang kembali di awan-awan menjemput kita. Dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, amin. Saya mengucapkan selamat tahun baru tahun 2021. Tahun integritas. The year of integrity. Tuhan Yesus memberkati saudara berlimpah, limpah, limpah. Amin.